Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membuka kitabnya Imam Al-Ghazali, yakni Bidayatul Hidayah. Kitab ini sangat populer di kalangan para santri ataupun di pondok pesantren. Ketika saya mondok di Malang, alhamdulillah saya ngaji kitab ini di Buya Ayyim Mustafid. Buya Ayyim Mustafid. Kemudian saya juga mondok lagi ke Bogor mengkaji kitab Bidayatul Hidayah bersama Dr. Kiai Haji Lukman Hakim. Yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada guru-guru saya, diberikan kesehatan dan lancar rezeki di dunia maupun di akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bab mengenai adabul isti'dadi li sairis sholawat. Tata krama kita atau adab kita untuk mempersiapkan diri menjelang waktu sholat tiba, atau bagaimana waktu-waktu dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Nah, waktu-waktu yang sudah kita lalui, bagaimana waktu tersebut bisa bermanfaat baik di mata masyarakat, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali mengenai adab mempersiapkan diri menunggu waktu sholat berikutnya. Nah, seperti kita ini sudah melaksanakan sholat maghrib, alhamdulillah Allah berikan hidayah, kekuatan untuk melakukan sholat maghrib ya. Kemudian bagaimana agar supaya kita waktunya bermanfaat untuk mencapai waktu isya, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yakni adabul isti'dad lisa iris sholawat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi antasta'idda li sholatid zuhri qabla zawal. Nah, hendaknya seseorang itu baiknya, sepantasnya, seyogianya mempersiapkan diri untuk menjelang sholat duhur. Nah, seorang ini mau melaksanakan sholat duhur misalkan jam 11 atau jam 10, jam setengah 11, jam 11, baiknya itu harus ada persiapan. Apa persiapannya? Fataqaddam al-qailulah in kana laka qiyamun fil laili aw sahrin fil khairi. Kalau engkau menghendaki di tengah malam, engkau dalam keadaan bisa begadang, tidak ngantuk, bisa bangun tengah malam, maka hendaklah sebelum zuhur namanya tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebentar untuk menunggu menjelang sholat zuhur. Tujuannya untuk apa? Agar supaya engkau mudah bangun tengah malam, dan juga digunakan waktu-waktu tidak ngantukmu membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca buku, berbuat baik, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itulah Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah 24 diatur waktunya ya, diatur kegiatan-kegiatannya agar menjadi manusia anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada manusia yang lain, khususnya kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bahas qailulah ya. Fa inna fiha muawwanatun ala qiyamil lail. Jadi ketika seseorang di tengah hari itu tidur sebentar menunggu waktu duhur, atau yang disebut dengan tidur qailulah, maka tidur sejenak di siang hari tersebut bisa membantu dirinya, bisa menolong dirinya untuk sholat malam atau bangun tengah malam. Tapi jangan hanya sekedar bangun, kita niatkan sebelum tidur, ya Allah berikanlah kekuatan saya untuk bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang demikian itu kecuali ada pertolongan Allah, ada af'alnya Allah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anna fis sahuri muawwanatun ala siyamin nahar. Jadi orang itu kalau siang hari tidur diniatkan untuk bangun tengah malam, sama saja atau sebagaimana orang sahur di waktu sahur menjelang puasa. Jadi orang itu kalau sahur insya Allah bisa terbantu
siangnya menahan diri dari lapar dan dahaga. Sebagaimana orang yang bisa tidur qailulah, insya Allah bisa bangun tengah malam untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, mari kita budayakan tidur qailulah kalau tidak ada kesibukan atau ada luang sedikit untuk tidur qailulah. Karena itu anjuran para ulama, dan kita niatkan untuk bisa begadang tengah malam untuk berzikir, membaca Al-Quran, beramal soleh, membaca kitab, mengaji dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa? Masih tentang qailulah. Wal qailulatu min ghairi qiyamil laili kas-sahuri min ghairi siyamin min nahar. Nah, ini ada seseorang itu niatnya tidur qailulah. Tidur dulu sejenak. Tujuannya untuk bisa tidur saja, tidak ada keinginan untuk sholat tahajud, sholat malam. Intinya tidak ada keinginan untuk sholat malam. Tapi dia niat qailulah bagaimana? Sama saja orang yang tidur qailulah kalau malamnya tidak sholat tahajud seperti orang sahur di tengah sahur atau di waktu-waktu sahur, tapi siangnya tidak berpuasa. Nah itulah nanti kesannya gimana ya? Jadi dia ikut sahur, tapi dia siangnya tidak puasa. Dia ketika qailulah dia ikut, tapi malamnya tidak tahajud. Nah inilah mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu ini kita diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Wajtahid an tastayqidhu qabla zawal. Ketika engkau sudah tidur qailulah menjelang zuhur, jangan sampai kebablasan. Jadi benar-benar bangun, niat tidur sejenak menjelang waktu zuhur, jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan namanya bukan qailulah lagi. Itu kelebihan karena kita menunggu sholat zuhur. Wajtahid an tastayqidhu qabla zawal. Ayo sebelum zuhur bener-bener bangun gitu loh. Kemudian apa? Bukan hanya bangun, wa tatawaddu, kemudian berwudu, ya, wudu, wa tahduru al masjidah. Kemudian datang ke masjid, misalnya kita tidur di rumah jam 11, setengah 12 kita bangun, ambil air wudu, datang ke masjid, wa tusolli tahiyatul masjid. Ketika kita sudah datang ke masjid, kita hendaknya sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Wa tantadhira al-muadzin fatujibuhu. Kemudian kita juga setelah sholat tahiyatul masjid menunggu azan waktu zuhur. Ketika kita mendengar azan waktu zuhur atau azan-azan yang lainnya, maka kita menjawab azan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, misalkan kayak gitu, jawab Allahu akbar dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma taqumu fatusolli arba'a rakaatin aqibaz zawal. Kemudian kita sudah menunggu waktu azan selesai kita berdoa, kita selesai sholat azan. Sebelum kita melakukan sholat fardu zuhur, hendaknya kita melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah zuhur. Namanya qobliyah zuhur atau sholat sunnah rawatib. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatuluhunna wa yaqulu, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hada waktu ketika menjelang sholat duhur, ya, sholat fardu duhur, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat qobliyah duhur, maka di situ dijelaskan oleh Nabi waktu-waktu seperti itu, hada waktun tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita ngerti ilmunya, insya Allah ada ilmu dan mengamalkan, supaya ilmu dan amal kita berbobot, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada ilmunya, mana mungkin dia mau melakukan hal demikian? Tidak tahu tata caranya, tidak tahu doanya, tidak tahu niatnya. Nah, ini namanya jahil.
Kan kalau saya dulu ngaji di pondok itu ada namanya jahil murakkab. Jahil bisa. Di atas jahil ada jahil lagi namanya jahil murakkab. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ajaran Kanjeng Nabi? Apa kata Nabi? Hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit ketika seseorang melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, dibukalah pintu-pintu langit tersebut. Lantas apa? Ayyurfa'ali fihi amalun soleh. Amal-amal solehku kata Nabi diterima pada waktu-waktu ketika kita melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur. Tuh, masya Allah. Allahu akbar Allah. Wa hadhil arba'u qabla dhuhri sunnatun muakkadatun. Nah, Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya 4 rakaat sebelum zuhur yakni qobliyah zuhur itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang kita lakukan gitu loh. Ya, bagus itu dilakukan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya fafil khobari anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'hu sab'una alfi malakin. Masya Allah. Istaghfiruna lahu ilal lail. Ketika seseorang melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dengan kesempurnaan syarat dan rukunnya, kemudian dia juga khusyuk dalam ruku dan sujudnya, tumakninanya, cara-cara fikihnya digunakan, maka seorang hamba yang mau melaksanakan 4 rakaat sunnah qobliyah zuhur, di situ 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ilal lail, memintakan ampun kepada Allah agar supaya diampuni dosa-dosa hambanya Allah yang mau melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat 2 salaman. Nah, Masya Allah, umatnya Nabi itu emang enak-enak umatnya Nabi itu. Ayo, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian apa? Summa tusallil fardhu ma'al imam. Kemudian ketika kita sudah sholat qobliyah zuhur, ayo bareng-bareng jamaah dengan imam. Sholat fardhu zuhur berjamaah. Summa tusalli ba'da fardhi raka'ataini. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Namanya sholat sunnah rawatib. Nah, jadi anak-anak ibu, anak-anak bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang pengetahuan ilmu agama, ayo belajar. Tidak ada kata telat. Yang penting mau ngaji, mau belajar agar badan dan ruhani kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, di dunia untuk agamanya dan untuk akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah sholat fahuma, sholat sunnah rawatib tadi, apa yang dilakukan ketika kita sudah melaksanakan sholat zuhur? Dari zuhur menjelang asar, apa saja yang kita lakukan agar waktu kita itu menjadi waktu yang bermanfaat dan berguna? Oh, ini tips-tips dari Al-Ghazali agar supaya hidup ini semakin sejahtera, nyaman, tentram, tenang, damai dalam lindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtaghilu ilal asri. Nah, janganlah engkau sibukkan waktumu dari zuhur ke waktu asar, kecuali apa? Bita'limi ilmin, mulang ilmu, belajar ilmu, ngaji, baca buku, berbuat amal soleh, baca Quran, baca kitab, berbakti kepada orang tua. Tuh, itu tips dari Imam Al-Ghazali. Seseorang itu kalau ada dasar ilmunya, mereka itu tidak melangkah kecuali didasari oleh pengetahuan di dalam dirinya.
Maka mintalah kepada Allah agar Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, diberikan pemahaman ilmu sebagai pemahamannya para nabi, wa hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, masyaallah. Au i'anati muslim, atau membantu menolong orang lain. Jadi waktu dari zuhur ke waktu asar perbanyak belajar ilmu, mengajarkan ilmu, atau membantu orang lain, baik dari segi materi, tenaga, pikiran, nasihat, saran, dan lain sebagainya. Itu bentuk jiwa sosial kita agar kita saling memberikan kontribusi satu sama lain, ya, memberikan kenyamanan, memberikan perhatian, memberikan rasa aman. Nah, itu, ya. Au qiraati Qur'anin, atau perbanyak baca Al-Qur'an. Bagi yang di pondok pesantren yang lagi menghafal Al-Qur'an, wah, a'udzubillahi minasyaitonir terus menghafal Al-Qur'an. Nah, itulah Imam Ghazali itu Masya Allah bener-bener menata waktu itu begitu sangat rapi dan bermanfaat. Silahkan pilih, apakah waktu setelah zuhur sampai asar itu untuk mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, atau menolong orang lain, atau perbanyak Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, atau di sini ausa'in fi ma'ashin tasta'inu bihi ala dinik, atau bekerja, ya, atau bekerja. Ya, jadi Imam Ghazali itu tidak hanya menyuruh ngaji, tidak hanya menyuruh berbuat baik, macam tidak, tapi Imam Ghazali juga menyarankan kalau waktu kita tidak ada untuk belajar, membaca Al-Quran dan sebagainya, hanya untuk bekerja, enggak apa-apa. Niatkan agar supaya apa? Supaya tasta'inu fi dinik, kehidupanmu atau pekerjaanmu, ma'isyahmu, apalagi namanya, rizkimu, untuk membantu menghidupkan agamanya Gusti Allah. Contoh kecil, ada orang tua di sawah panas kepanasan, ada orang tua di proyek panas kepanasan, hujan kehujanan, ada orang tua berdagang ini itu sebagainya, berdagang cilok, bakso, cilor, milor dan lain sebagainya, atau sosis, tapi uang hasil dagangannya diperuntukkan untuk anak-anaknya di pesantren. Masya Allah. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tasta'inu bihi ala dinik. Masya Allah. Ini ilmu penting, sumpah ilmu itu penting. Yang paling mahal di dunia ini adalah ilmu agama. Yakin. Penyiprat ya Allah. Penting ilmu, ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan untuk belajar di pesantren, mendalami ilmu agama. Tapi jangan pesimis dan putus asa bagi orang-orang yang tidak bisa belajar di pesantren. Ayo niatkan hati kita agar supaya Allah buka. Iftah kulubana ala tilawatil Qur'an. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tusolli arba'a rakaatin qabla asri. Nah, ketika sudah menjelang waktu asar, kita dianjurkan melaksanakan sholat rawatib, yaitu 4 rakaat, 1 salaman, 2 rakaat 1 salaman, 2 rakaat 1 salaman. Terus Imam Ghazali kayak gitu. Fahiyya sunnatun muakkadatun. Nah, ini sholat sunnah rawatib itu khususnya qobliyah asar, qobliyah zuhur tadi dihukumi sunnah muakkad. Apa aja? Sunnah muakkad. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Gusti Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat 2 salaman. Namanya sholat sunnah rawatib, hukumnya sunnah muakkad. Nabi bersabda bahwasanya orang yang melakukan demikian mendapatkan rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fajtahid ayyanala du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam. Ayo berlomba-lomba, bersungguh-sungguh memperoleh
doanya Kanjeng Nabi agar supaya kita mendapat rahmatnya Allah. Wala tashtagilu ba'dal asri illa bimithli ma sabaqa qablah. Jadi terus berputar. Jangan engkau sibukkan waktumu, jangan engkau buang waktumu setelah asar ke maghrib untuk yang sia-sia, tapi gunakan untuk berbuat baik, saling tolong menolong, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, baca kitab, bekerja untuk menghidupkan agamanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tips yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ini memberikan sebuah kemanfaatan yang besar, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita yang mendengarkan. Dan mudah-mudahan hati kita selalu iftah qulubana ala tilawatul Quran, ala dinil Islam. Semoga kita tetap merasakan halawatul iman, manisnya iman dalam hati kita, agar supaya hidup kita semakin tertata rapi sebagaimana mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, agar supaya hidup ini tidak seperti habaan mansuron, debu yang berterbangan tidak ada nilainya. Orang yang tidak ada ketaatan kepada Allah seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Mudah-mudahan tips yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ini berdampak positif dalam rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Yakni adabul isti'dad li sairis sholawat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir